Rusia yakin Indonesia bisa beli jet tempur siluman Sukhoi Su-57, karena versi tuanya sudah dimiliki TNI AU. Audio Jungle. Audio Jungle. Dikutip dari laman resmi zonajakarta.com, Indonesia telah lama menjadi salah satu mitra strategis Rusia dalam bidang pertahanan, terutama dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Salah satu bukti nyata dari hubungan ini adalah keberadaan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang telah memperkuat jajaran TNI Angkatan Udara sejak awal 2000-an. Kini, Rusia optimis bahwa Indonesia dapat melangkah lebih jauh dengan mengakuisisi jet tempur siluman generasi kelima mereka, Sukhoi Su-57. Wakil Direktur Kerjasama Teknik Militer Rusia, Anatoly Punchuk, baru-baru ini menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pengguna Su-57. Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kemampuan militernya. Mereka sudah akrab dengan teknologi Sukhoi generasi sebelumnya, sehingga transisi ke Su-57 akan lebih mudah, ungkap Punchuk. Keberadaan Su-27 dan Su-30 di armada TNI AU menjadi fondasi yang kuat. Dengan pengalaman operasional yang luas, para pilot dan teknisi Indonesia dinilai siap untuk mengoperasikan sistem yang lebih canggih seperti Su-57. Selain itu, kebutuhan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan wilayah udara di tengah dinamika geopolitik Asia Pasifik semakin mendorong pentingnya pengadaan jet tempur generasi kelima. Sukhoi Su-57, yang dikenal oleh NATO dengan kode Velon, adalah jet tempur generasi kelima Rusia yang dirancang untuk menghadapi tantangan modern di medan perang. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh jet tempur siluman Sukhoi Su-57. Keunggulan yang pertama adalah teknologi siluman. Desain Su-57 dirancang untuk mengurangi jejak radar, memungkinkan pesawat ini menyusup ke wilayah musuh tanpa terdeteksi. Keunggulan yang kedua dari jet tempur siluman Su-57 adalah manuver superlatif. Dengan teknologi vektor dorong 3D, Su-57 memiliki kemampuan manuver yang luar biasa, membuatnya unggul dalam dogfight. Keunggulan yang ketiga, persenjataan canggih. Pesawat ini dapat membawa rudal udara ke darat, serta senjata hipersonik yang ditempatkan di dalam ruang senjata internal untuk mempertahankan karakteristik silumannya. Dan keunggulan yang keempat dari jet tempur siluman Su-57 adalah sistem avionik modern. Su-57 dilengkapi dengan radar AESA dan sistem peperangan elektronik canggih yang memberikan kesadaran situasional superior. Meskipun potensinya besar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi sebelum Indonesia benar-benar dapat mengakuisisi Su-57. Tantangan yang pertama bagi Indonesia jika mengakuisisi jet tempur Su-57 adalah masalah biaya. Harga satu unit Su-57 diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta dolar Amerika. Untuk mengakuisisi beberapa skuadron, Indonesia harus menyiapkan anggaran yang sangat besar. Tantangan yang kedua, tekanan geopolitik. Pembelian alutsista dari Rusia seringkali mendapatkan tekanan dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang dapat memberlakukan sanksi berdasarkan CAATSA atau Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Dan tantangan yang ketiga bagi Indonesia jika membeli jet tempur Su-57 adalah transfer teknologi. Indonesia kemungkinan besar akan menginginkan transfer teknologi sebagai bagian dari kesepakatan. Negosiasi mengenai hal ini bisa menjadi kompleks. Jika Indonesia berhasil mengakuisisi Su-57, ada beberapa manfaat strategis yang dapat diraih. Manfaat yang pertama bagi Indonesia yaitu peningkatan deterrence effect. Kehadiran Su-57 di jajaran TNI AU akan meningkatkan daya gentar Indonesia di kawasan. Manfaat yang kedua bagi Indonesia jika mengakuisisi jet tempur Su-57 yaitu modernisasi alutsista. Langkah ini akan menandai modernisasi signifikan dalam kemampuan udara Indonesia. Dan manfaat yang ketiga adalah peningkatan kemampuan industri dalam negeri. Dengan negosiasi yang tepat, Indonesia bisa mendapatkan transfer teknologi yang bermanfaat bagi industri pertahanan lokal. Keakraban Indonesia dengan pesawat tempur Sukhoi generasi sebelumnya
ditambah dengan kebutuhan strategis di kawasan Asia Pasifik, membuat Rusia yakin bahwa Indonesia mampu mengakuisisi Su-57 di masa depan. Namun, keputusan ini membutuhkan pertimbangan matang, terutama terkait biaya, tekanan internasional, dan potensi manfaat yang akan diperoleh. Jika berhasil, langkah ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan udara Indonesia.